Berjumpa lagi dengan kami. Kita akan membahas pertanyaan dan jawaban seputar jabatan fungsional. Jadi kita langsung, pertanyaannya adalah, apakah perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan pangkat lebih rendah dapat lebih besar dari angka kredit pada pangkat normatif? Ya, ini pertanyaannya mudah, nanti tinggal kita jawab. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang belum sempat subscribe ke channel ini, bisa dibantu untuk di-subscribe agar kami bisa lebih aktif begitu untuk menyampaikan informasi-informasi, konten-konten yang bermanfaat positif untuk kita semua gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi jawabannya adalah, perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan pangkat lebih rendah dapat lebih besar dari perolehan angka kredit pejabat administrasi dengan pangkat normatif dalam jenjang jabatannya. Jadi maksudnya, pejabat administrasi dengan pangkat normatif artinya pejabat tersebut mempunyai pangkat yang sesuai dengan jabatan administrasi. Ya. Jadi kalau misalnya kalau dia adalah pejabat pengawas gitu, itu pangkat normatifnya adalah golongan 3D. Tuh. Kalau dia adalah seorang pejabat administratur, berarti pangkat normatifnya adalah pangkat 4B. Jadi pertanyaan ini adalah, bisakah seseorang pejabat administrasi yang pangkatnya lebih kecil dari pangkat normatif, maksudnya kalau jabatan pengawas berarti pangkatnya adalah 3C, sedangkan jabatan administratur berarti pangkatnya adalah 4A. Ternyata itu bisa. Jadi perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan pangkat lebih rendah dapat lebih besar dari perolehan angka kredit pejabat administrasi dengan pangkat normatif dalam jenjang jabatan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pejabat administrasi dengan pangkat lebih rendah akan memiliki jumlah kepangkatan lebih banyak dari pejabat administrasi dengan pangkat normatif dalam jenjang jabatannya, dan angka kredit ditetapkan berdasarkan angka kredit kumulatif jenjang jabatan fungsional yang disetarakan. Bagaimana cara menghitung perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan masa kepangkatan kurang dari 1 tahun? Ya, pada video kami sebelumnya itu kami sudah jelaskan tentang angka prosentase untuk penyetaraan pangkat. Itu sudah dijelaskan bahwa apabila pejabat administrasi yang disetarakan tersebut masa kepangkatannya kurang dari 1 tahun, itu dia tidak akan mendapat tambahan angka prosentase penyetaraan pangkat gitu. Jadi itu prosentasenya 0. Perhitungan angka kredit diberikan dengan persentase sebesar 0% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan. Ya, ini ada tabelnya. Misalnya nih, dengan cara konvensional, jabatan pelaksana eselon 5, pengawas eselon 4, administrator eselon 3, pangkat 2D 3A, 3B 3C, 3D 4A. Artinya ini kan pangkat yang tidak normatif gitu. Artinya pangkat di bawah pangkat normatif. Pelaksana eselon 5 ini kan pangkat normatifnya adalah 3B. Pengawas eselon 4 adalah 3D. Administrator eselon 3 adalah 4B. Jadi ini adalah kelompok yang di bawah pangkat lebih rendah dari pangkat normatif. Pelaksana eselon 5, jenjangnya ahli pertama, angka kredit kumulatif kenaikan pangkat adalah 50,
Sedangkan persentase penyetaraan pangkat adalah 0 karena dia 0%. Ditambah angka kredit dari pendidikan sehingga dia memperoleh total angka kredit adalah 100. Dia cuma memperoleh dari angka pendidikan saja. Yang kedua, pengawas eselon 4 ahli muda pangkat golongan 3B dan 3C. Ini pangkat normatifnya adalah 3D. Itu angka kenaikan pangkat adalah 100, ahli muda 100. Angka kredit persentase penyetaraan pangkat itu 0%, sehingga 0. Angka dari pendidikan adalah 100. Angka golongan 3A adalah 50. Angka golongan 3B itu untuk yang pejabat pengawas eselon 4. Yang golongan 3B dia tidak memperoleh angka dari 3B, tapi yang dari golongan 3C dia memperoleh angka dari 3B sebesar 50. Dengan demikian totalnya adalah untuk 3B ahli muda 150, untuk 3C ahli muda memperoleh angka kredit 200. Sedangkan untuk administrator eselon 3 ahli media itu angka kredit kenaikan pangkat 150, angka kredit persentase 0 diperoleh dari pendidikan 100, golongan 3A 50, golongan 3B 50, golongan 3C 100, golongan 3D itu bagian golongan 3D ahli media golongan 3D itu tidak memperoleh angka. Sedangkan yang 4A ahli media 4A itu dia memperoleh angka dari 3D 100. Sehingga totalnya adalah yang 3D ahli media 3D itu memperoleh total angka kredit 300 dan ahli media 4A memperoleh angka kredit 400. Kita lanjut ke cara konversi integrasi. Pangkat golongan 2D 3A pelaksana eselon 5, jenjangnya adalah ahli media. Angka kredit kenaikan pangkat adalah 50 karena masa kerja atau pangkat golongan ruang itu di bawah 1 tahun, dia mendapat 0 angka kredit persentase. Dari 3A tidak dia peroleh apa-apa, 0 gitu, 0. Jadi dari konversi integrasi ini tidak diperoleh angka kredit. Jadi untuk jenjang pangkat yang lebih rendah dari pangkat normatif, dia hanya bisa menggunakan cara konvensional. Ini ada penjelasan. Angka kredit pada sistem konversi dan integrasi memiliki nilai akumulasi 0 karena tidak terdapat jenjang di bawahnya. Karena akumulasi angka kredit dalam sistem konversi dan integrasi dihitung dalam satu jenjang jabatan. Oke ya teman-teman sekalian, ini video yang bisa kami sajikan pada kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, bisa dibantu untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar video-video berikutnya teman-teman dapat mengikuti notifikasi jika ada video-video kami berikutnya. Pada video berikutnya kami akan membicarakan bagaimanakah menghitung perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan masa kepangkatan lebih dari 4 tahun dan diberikan kenaikan pangkat reguler dalam penyetaraan jabatan. Nah, pada video berikut kami akan bahas tentang ini. Oke, terima kasih, salam sehat selalu dan sampai jumpa.